Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ketemu lagi dengan kakak di Makromolekul, Kimia Lingkungan dan Terapan. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar mengenai kimia lingkungan dulu ya. Nah, kimia lingkungan ini adalah ilmu yang mempelajari fenomena kimia yang terjadi di alam. Nah, seperti kita tahu, alam sendiri ini biasanya terdiri dari udara, kemudian air, dan kemudian tanah, adik-adik ya. Nah, adik-adik kita akan bahas yang pertama mengenai udara. Nah, udara ini yang kita kenal dengan atmosfer. Ini pada dasarnya memiliki komposisi sebagai berikut adik-adik. Ya. Nah, kalau lihat kita di sini, kalau kita lihat di komponen dan komposisi dalam persen, ternyata nitrogen adik-adik yang menempati posisi teratas dalam komposisi udara. Ya. Jadi nitrogen ini paling banyak 78,08%, oksigen 20, argon sekitar 0,9, karbon dioksida, uap air, dan gas-gas yang lain. Jadi yang paling banyak adalah nitrogen, disusul kemudian dengan oksigen. Nah, adik-adik untuk peranan dari atmosfer sendiri banyak, ya. Yang pertama pelindung adik-adik. Ya. Kita bayangkan jika kita tidak punya atmosfer, kemudian meteor langsung jatuh ke permukaan bumi adik-adik ya. Oleh karena itu, fungsi dari atau peranan dari atmosfer ini adalah sebagai pelindung adik-adik. Jadi ketika meteor masuk ke orbit bumi, ya sebelum ke permukaan dia akan terbakar habis dulu di atmosfer. Kemudian sumber karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Karena kita tahu tumbuhan untuk dapat melaksanakan fotosintesis ini butuh CO2 ya. Dan sumbernya salah satu sumber utamanya adalah dari atmosfer. Kemudian menyediakan nitrogen. Karena nitrogen ini komposisi di udaranya sangat besar, 78%. Nah, berarti menjadi sumber utama dari proses metabolisme yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian transportasi air dari lingkungan ke darat. Nah, seperti kita tahu, dari lautan menguap ke udara, dari udara nanti kembali lagi ke daratan dalam bentuk hujan, adik-adik ya. Kemudian menyerap sebagian besar radiasi elektromagnetik dari matahari. Kemudian meloloskan radiasi dalam daerah 300 sampai 2500 nanometer dan gelombang radio. Nah, sebagai penyaring radiasi ultraviolet yang berbahaya. Nah, untuk udara sendiri ternyata banyak pencemarnya adik-adik ya. Nah, kebanyakan ini dari kegiatan manusia. Seperti CO2 ini dari transportasi, asap industri dan pembangkit energi. Kemudian CO atau karbon monoksida. Hati-hati, ini berbahaya adik-adik ya. Jika melebihi ambang batas 30 ppm, ini akibatnya pusing, mual, sakit kepala, lemas. Bahkan dalam beberapa kasus, ini bisa menyebabkan kematian. Contohnya jika kita misalkan dalam kendaraan, di dalam mobil, kemudian kita hidupkan mesinnya, hati-hati adik-adik ya. Nanti jika ada kebocoran, biasanya gas CO-nya masuk ke dalam mobil. Beberapa laporan memberikan informasi bahwa terjadi kematian karena CO adik-adik. Ya, jadi mati lemas begitu. Nah, kemudian selain itu ada oksida belerang. Nah, oksida belerang ini dari SO2 dan SO3. Nah, hati-hati juga ya, ini melebihi ambang batas 0,14. Ini menyebabkan gangguan pernapasan dan paru-paru. Selain itu, salah satu komponen dalam penyebab hujan asam adik-adik. Nah, kemudian ada oksida nitrogen. Sama kebanyakan adik-adik untuk polutan dari udara ini adalah sebagian besar dari transportasi ya. Hati-hati di atas 0,13 ppm menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, penyebab juga hujan asam dan pembentukan smog ya. Kemudian ada partikulat. Nah, partikulat ini memang dihasilkan lebih banyak dari industri. Kemudian letusan gunung berapi, pembakaran bahan bakar yang menggunakan tetraetilit ya, kemudian dapat menyebabkan gangguan pernapasan, jantung, bahkan menurunkan kecerdasan untuk PB. Nah, adik-adik, di dalam atmosfer ada lapisan ozon. Nah, ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, ozon ini melindungi dengan cara kerja menyerap sinar UV-nya dan mengalami reaksi seperti di bawah ini adik-adik. Jadi O3 dia serap ultravioletnya,
kemudian O3-nya akan menjadi O2 dan O radikal. O radikal ini ya akan bereaksi lagi dengan oksigen yang ada di udara membentuk O3 lagi. Seharusnya seperti itu adik-adik. Ya. Tapi ya keberadaan ini ya pembentukan kembali dari O3 ini biasanya karena ada pencemaran, contohnya CFCl3. CFCl3 ini akan menyerap UV adik-adik, sehingga akan menjadi CFCl2 dan Cl radikal. Kemudian Cl-nya sendiri ini akan bereaksi dengan O3, membentuk ClO dan O2. ClO-nya akan bereaksi dengan O radikal adik-adik, membentuk Cl dan O2. Kita lihat di sini adik-adik ada ozon yang bereaksi dengan Cl. Ya. Jadi ozonnya mengalami penipisan karena apa? Karena dia bereaksi dengan zat lain yang berasal dari polutan kegiatan aktivitas manusia adik-adik. Jadi lubang ozon itu terjadi ya karena terjadinya penipisan adik-adik. Ya. Penipisannya kenapa? Karena ozonnya itu bereaksi dengan polutan yang disebabkan oleh manusia. Kemudian setelah udara kita masuk ke air adik-adik. Nah air ini ditentukan oleh kualitasnya tentunya. Nah kualitas air ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama warna. Yang baik tentu saja yang tidak memiliki warna. Kemudian bau, air yang bagus itu harus tidak memiliki bau. Kemudian keruh. Ya, jadi air yang baik diusahakan jangan keruh, ya jangan keruh. Nah, kekeruhan biasanya dihilangkan dengan menggunakan koagulan aluminium sulfat. Ya, nanti yang keruhnya menggumpal adik-adik. Nanti bisa dipisahkan. Kemudian COD adik-adik atau chemical oxygen demand atau jumlah oksigen miligram O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam 1 liter sampel air. Di mana zat pengoksidasi kalium dikromat digunakan sebagai agen pengoksidasi. Kemudian zat padat terlarut. Di dalam air terdapat 2 jenis kelompok zat yang terlarut, ya, garam, molekul organik, dan tersuspensi. Zat padat tersuspensi serta berbentuk koloid seperti tanah liat dan kuarsa. Nah, pH juga keasamannya ini harus sesuai adik-adik, ya. Jadi untuk pH air ya itu harus mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kriteria air bersih ya. Untuk air minum adik-adik itu beda. Kemudian ada DO atau dissolved oxygen, yaitu oksigen terlarut adalah banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kemudian ada lagi parameter BOD ya, biological oxygen demand, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi dalam air. Nah adik-adik kemudian ada parameter yang lain yaitu logam berat. Tentu saja air minum tidak boleh mengandung logam berat ya, ataupun zat beracun seperti senyawa hidrokarbon dan deterjen. Kemudian air sada ya. Jadi jangan sampai airnya air sada. Kesadaan sendiri adalah keadaan di mana air mengandung ion kalsium atau ion magnesium. Nah kemudian adik-adik kita bahas mengenai tanah. Tanah sendiri ini dibentuk oleh pelapukan batuan, hasil dari interaksi proses geologi, hidrologi, kemudian biologi. Dan kemudian tanah sendiri adalah campuran dari berbagai mineral, materi organik, dan air yang mampu mendukung kehidupan tanaman pada permukaan bumi. Untuk polutan tanah sendiri ini banyak adik-adik ya. Salah satunya berupa pestisida ya, pupuk dan limbah tangga organik. Pestisida, penggunaan yang berlebihan pada pestisida dan pupuk ini akan menyebabkan pupuk atau pestisida tersebut berada dalam badan air adik-adik. Nah, air yang ini ketika terekspos pestisida dan pupuk yang berlebihan, tentu saja airnya akan tercemar. Nah, ini berbahaya adik-adik. Ya. Kemudian limbah rumah tangga atau domestik itu merupakan sumbangan paling besar terhadap polutan tanah. Jadi perlu dipikirkan kembali mengenai proses pengolahan limbah adik-adik ya, terutama untuk limbah rumah tangga.
Nah, adik-adik, untuk pembahasannya kita akan nanti latihan ya. Kita lihat nanti di latihan soal, kemudian contoh soal dan latihan soal. Untuk pembahasannya kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.